Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan. Dari malam Tuhan sudah melindungi kami hingga pagi ini. Dan saat ini kembali kami ada. Kami hidup dan bernafas. Itu semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasih Tuhan, doa istri saya di tahun 2005 menolong saya terhindar dari kecelakaan yang sudah hampir terjadi di jalan tol Jagorawi. Secara ajaib Tuhan bekerja membangunkan saya yang sudah tertidur sambil menyetir sendirian. Dan Tuhan menolong saya mengembalikan kendaraan di posisi jalur yang benar. Terkadang kita merasa doa tidak ada manfaatnya. Dan karena itu kita tidak mau berdoa. Padahal doa kita mempunyai dampak karena mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja. Dalam Yakobus 5 ayat 16 ini tertulis, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini mendorong kita semua untuk memiliki ketergantungan penuh pada Tuhan dengan cara berdoa. Di ayat-ayat sebelumnya tertulis bagaimana seharusnya sikap setiap kita orang percaya dalam menanggapi masalah yang ada, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan meminta dukungan doa dari orang-orang yang hidup dalam kerohanian yang baik. Di sini di ayat yang ke-16 tertulis bahwa orang-orang percaya perlu untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya ada kesembuhan. Kata sembuh di sini bisa berkaitan dengan penyakit secara fisik maupun penyakit secara jiwa seperti keputusasaan dan berbagai kelemahan rohani. Dan secara lebih luas, sembuh di sini bisa berbicara tentang pemulihan dari segala persoalan dan masalah yang ada. Doa yang kita naikkan mengatasi segala persoalan karena ada kuasa Tuhan di dalam doa. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka ada beberapa unsur yang mendukung terjadinya manifestasi kuasa Tuhan melalui doa. Dari ayat ini kita belajar 3 rahasia tentang doa yang berkuasa. Yang pertama adalah hati yang mengampuni. Tertulis di ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosa berhubungan dengan sikap kerendahan hati yang mau mengakui kesalahan dan sekaligus juga mau mengampuni kesalahan orang lain. Kalau hati kita penuh dendam dan kepahitan, amarah dan kebencian, kita tidak akan dapat berdoa. Dan kalaupun kita berdoa, maka doa yang kita naikkan ibarat seperti menabrak langit-langit dan memantul kembali ke bawah. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Dikatakan dalam ayat ini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada satu kunci di mana sebuah doa dijawab, yaitu orang yang berdoa harus hidup benar seturut firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, naikkan doa dengan iman. Doa tidak bisa hanya dilakukan dengan sekedarnya, apalagi dengan hati yang bimbang,
tapi doa harus diucapkan dengan penuh keyakinan pada Tuhan. Kita hendaknya yakin bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup mengerjakan segala perkara, termasuk hal-hal yang mustahil sekalipun. Saudara dikasih Tuhan, dalam rumah tangga, antara suami dan istri, orang tua dan anak, hendaknya saling mengampuni dan hidup dalam damai, sehingga doa bersama dapat dilakukan dan kuasa doa dinyatakan. Mari jaga hati kita selalu penuh damai, penuh pengampunan dan hidup mentaati firman-Nya, dan berdoalah dengan penuh keyakinan iman. Kalau saat ini ada di antara kita yang menyimpan dendam, tidak mau mengampuni, mari saat ini berikan pengampunan. Ampunilah orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada saudara. Dan kita juga perlu mengakui kesalahan kita dengan penuh kerendahan hati, memohon pengampunan dari sesama dan juga dari Tuhan. Kalau ada di antara kita yang masih hidup dalam dosa dan ketidakbenaran, mari bertobat dan mulailah hidup dalam kekudusan. Kalau ada di antara kita yang masih bimbang dalam doa-doa kita, mari bangun iman kita dan berdoalah dengan penuh keyakinan. Apapun persoalan dan masalah yang terjadi, mari kita hadapi dengan doa. Andalkanlah Tuhan dan berharaplah selalu kepada-Nya. Ketahuilah bahwa ada kuasa dalam setiap doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur, mengingatkan, dan mengajar kami untuk berdoa dengan penuh kuasa. Saat ini kami mengakui segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan Tuhan, dan kami juga mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Kami berikan pengampunan, dan kami mau memberkati mereka. Kuduskanlah hidup kami Tuhan, dan layakkan kami selalu di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjadikan kami orang-orang yang benar oleh kuasa darah-Mu. Kuatkan hati kami Tuhan untuk percaya dan berdoa dengan iman. Yakin akan kuasa Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami, masalah dan persoalan yang kami alami. Biarlah Tuhan menolong kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang ajaib, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami alami pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami serahkan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, agar rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna, itu yang tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.